Rehan melihat Kuyang sedang memakan jantung seekor kerbau yang telah dibunuhnya, dan ternyata Kuyang itu adalah teman perempuannya. Gadis kecil ini sangat disayangi oleh ibunya. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu tumbuh dan beranjak dewasa. Ayu, Rehan, Jono, dan Putri, mereka berteman sejak kecil. Suatu ketika, mereka bermain hingga memasuki hutan. Di dekat kampung mereka, tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah rumah tua. Di dalam hutan itu, Rehan yang jahil berusaha menakut-nakuti mereka. Rehan sangat suka melihat wajah polos Jono yang terlihat sangat ketakutan. Putri kemudian menemukan sebuah peti di sudut ruangan rumah itu. Perlahan ia pun melangkah mendekati dan penasaran apa isi peti itu. Namun saat dilihatnya, peti itu kosong. Tanpa disadari, ada sesosok makhluk yang diam-diam mendekati Putri. Sosok wanita menyeramkan, berambut panjang dan bermata tajam, tidak memiliki tubuh, bahkan tangan dan kaki. Hari demi hari berlalu, gadis kecil itu kini sudah mulai beranjak dewasa. Bahkan ia pun sudah mengenal dunia percintaan. Ia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya. Kini gadis bernama Putri itu menjadi seorang perawat. Para sahabat prianya terus memberikan dukungan. Seorang gadis cantik, tubuhnya merasa kesakitan. Ternyata ia hendak bertransformasi menjadi sesosok Kuyang. Urat-urat di lehernya mulai keluar, matanya semakin kosong, kepala itu nyaris terlepas. Bayangan Kuyang muncul. Sesaat kemudian ia pun menjerit. Kepala gadis ini pun terpisah dari tubuhnya. Ia telah berhasil menjadi sosok Kuyang yang kemudian pergi berburu mangsa. Di sisi lain, seorang wanita muda sangat terkejut ketika melihat bayinya hilang. Sementara para warga sedang berpatroli, lalu muncul sesosok pria berlarian memanggil sekelompok orang itu, memberitahu bahwa bayinya hilang. Sosok Kuyang melintas di atas mereka. Para pemburu hantu pun siaga dan langsung menembakinya. Namun sayang, semua tembakan mereka meleset. Tak lama kemudian Rehan pun muncul sambil menggendong bayi pasangan itu. Syukurlah bayi itu baik-baik saja. Sementara Kuyang terus terbang. Jono yang tak sengaja melihat Kuyang itu lalu bergegas untuk mengejarnya. Kuyang itu menuju ke rumah Putri, membuatnya sangat khawatir akan keselamatan Putri. Jono pun lalu berlari dan terus mengikuti jejak Kuyang itu. Dia lalu mengambil sebuah tangga dan menaikinya. Saat sampai di jendela kamar Putri, alangkah terkejutnya Jono mengetahui sebuah kebenaran bahwa Kuyang yang menakuti seluruh warga adalah Putri, sahabat kecilnya. Tak lama kemudian Putri pun tersadar, namun ia tak merasakan apa-apa. Sesaat kemudian ia terbangun dari tidurnya. Jono yang melihat semua itu hanya bisa terdiam. Untuk menghilangkan kesedihannya, Jono pergi kepada seorang biksu dan menceritakan semuanya. Sementara Putri sedang sibuk menutup semua jendela tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Ia berharap agar saat menjadi Kuyang, ia tak bisa keluar rumah. Putri kembali merasa kesakitan. Hal itu selalu ia alami di setiap malam. Bagian kepalanya mulai memerah, tubuhnya bergelempangan kesakitan. Tapi ternyata diam-diam Jono datang ke rumah Putri. Ia membawakan 3 ekor ayam yang sudah disembelihnya. Hal itu ia lakukan untuk memberi makan Putri saat berubah menjadi Kuyang. Dengan sabar Jono pun menanti. Tak lama kemudian sebuah usus panjang keluar dari lubang kamar Putri. Jono berusaha menepis rasa takutnya dengan terdiam tanpa melakukan apapun. Benda itu kemudian mengambil salah satu ayam yang disediakan oleh Jono. Jono sedikit merasa takut, namun ia terus berusaha tenang. Ayam itu lalu ditarik masuk ke kamar Putri melalui sebuah celah lubang kecil. Melihat semua itu, Jono pun menjadi tenang karena di luar sana para warga dan pemburu Kuyang terus berkeliling desa. Dengan rajin, pria bernama Jono ini memberi makan Kuyang pada setiap malam. Ia selalu menyiapkan ayam-ayam segar. Jono melakukan semua itu demi temannya Putri. Ia tak ingin saat Putri berubah menjadi Kuyang, ia berkeliaran untuk memakan ternak warga. Seiring berjalannya hari, mereka berdua pun saling jatuh cinta. Kini sebulan sudah, Kuyang itu tak lagi berkeliaran, apalagi memburu ternak warga. Berkeliaran pun sudah tak pernah mereka lihat. Pria itu kembali mendatangi seorang biksu. Mereka berdua mencari jalan keluar untuk menghentikan Putri yang selalu berubah menjadi Kuyang. Biksu ini menemukan jawabannya. Ia lalu menyuruh Jono pergi ke hutan untuk mencari tanaman herba Krasui. Konon tanaman itu bisa menghentikan kutukan Kuyang. Dengan ketulusannya, Jono pun menemukan tanaman itu. Namun keesokan harinya, Rehan datang membawa segelas air. Rehan sedikit kecewa dengan keberadaan Jono,
Tapi Rehan kemudian memberikan segelas minuman kepada Putri. Namun Putri tak tahu bahwa itu adalah air dari herba krasui. Rehan kemudian berpesan agar malam ini Putri mengunci semua pintu jendela karena para pemburu kuyang akan melakukan perburuan besar-besaran. Tapi gadis kecil ini merasa haus. Ia pun ingin meminum minuman yang ada di atas meja itu. Tapi pada malam harinya, gadis kecil itu berteriak histeris. Ia sangat kesakitan. Orang tuanya pun panik. Orang tua mana yang tak akan cemas melihat anaknya kesakitan dan berubah menjadi kuyang. Ternyata beberapa jam sebelumnya, gadis kecil ini diam-diam meminum ramuan herba krasui yang digunakan Putri untuk mengobatinya. Para pemburu hantu pun datang ke rumah itu. Mereka mendengar gadis kecil itu berubah menjadi kuyang. Benar saja, saat para rombongan ini sampai, sosok kepala kuyang bersembunyi di balik meja. Dengan menggunakan umpan seekor cicak, pria pemburu hantu ini memancing kuyang itu keluar. Tak perlu menunggu lama, bagian dari kuyang itu pun muncul dan berusaha menggapai cicak itu. Sang pemburu hantu dengan wajah yang senang langsung menangkap tentakel kuyang itu. Sementara temannya bersiaga, ia berusaha dengan keras menarik kepala kuyang itu. Namun kuyang itu terus melawan hingga pria ini pun kewalahan. Ia lalu menyuruh rekannya agar menembak kepala kuyang itu. Sang orang tua yang melihat kejadian itu tentu saja histeris, tak kuasa menahan sedihnya. Sang ibu pun tak sadarkan diri. Lalu dengan bangga, pria pemburu kuyang ini menghancurkan jantung kuyang itu. Para pemburu hantu ini mulai mencurigai Putri bahwa ia adalah sesosok kuyang. Lalu malam harinya, mereka pun langsung mengawasi rumah Putri. Mereka yakin akan menangkap kuyang itu. Namun setelah lama menunggu, tidak terlihat tanda-tanda kuyang. Tapi kemudian mereka melihat Jono dan Putri berjalan melarikan diri. Di tengah keramaian, gadis ini berubah wujud menjadi sesosok kuyang. Kepalanya terlepas dari tubuhnya, lalu terbang dan melayang. Sesaat sebelumnya, gadis ini ikut berkumpul, tapi tiba-tiba ia merasa jantungnya sangat sakit. Orang-orang pun menjadi cemas, khawatir akan keselamatannya. Ternyata gadis ini hendak bertransformasi menjadi sesosok kuyang. Melihat itu, semua orang pun ketakutan. Gadis ini lalu menjerit. Perlahan lehernya pun terputus, kepala itu terbang. Kini semua orang pun mengetahui bahwa kuyang sebenarnya adalah Putri. Suasana seketika menjadi ricuh. Orang-orang berlarian, mereka semua ketakutan. Sementara rombongan pemburu hantu ini terus menembaki kuyang itu. Namun, tak ada satupun peluru mereka yang mengenai kuyang itu. Jono kemudian melihat orang-orang sedang memukuli tubuh Putri dengan menggunakan senjata tajam hingga tubuh Putri pun hancur. Melihat itu, Jono pun tak tinggal diam. Ia lalu mengambil senjata dan menjauhkan orang-orang itu dari tubuh Putri. Jono kemudian membawa lari tubuh Putri yang penuh dengan darah. Sementara orang-orang desa terus mengejar kepala kuyang itu. Mereka tak akan membiarkan kuyang itu selamat. Sementara Jono terus berlari dan kuyang itu di belakangnya. Hingga akhirnya ia sampai di pinggir sungai. Dengan yakin, Jono pun terus melangkah. Perlahan ia pun meletakkan tubuh gadis itu yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Jono memanggil Putri. Kuyang itu melayang mendekati tubuhnya. Dengan sedih ia melihat tubuhnya yang telah hancur karena disiksa oleh para warga. Namun dengan tulus pria ini mengatakan ia akan mengobati semua lukanya hingga sembuh. Tentu saja hal itu tidak mungkin. Namun pria ini terus meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Melihat itu, kuyang ini pun semakin sedih. Pria ini lalu mengangkat tubuh kuyang itu, menggendongnya dan membawanya pergi. Ia meletakkan tubuh itu ke atas perahu dengan penuh lembut dan kehati-hatian. Pria ini pun lalu berpamitan dengan kuyang. Perlahan kuyang itu pun mendekatinya. Bahkan ia pun tak yakin apakah masih bisa bertahan hidup. Tak terasa air matanya menetes melihat ketulusan pria ini yang tak pernah pergi sekalipun mengetahui bahwa dirinya adalah kuyang. Perlahan perahu itu pun pergi menjauh, meninggalkan kota itu. Tak ada yang bisa menjanjikan bahwa tubuh yang rusak itu akan sembuh dan kembali membaik. Namun karena cinta dan ketulusan, pria ini terus berjuang. Ia tak akan pernah menyerah. Tapi tiba-tiba sebuah peluru mendarat tepat di kening kuyang ini. Sepertinya ada seseorang yang menembaknya. Kuyang ini pun tertunduk. Benar saja, orang tua dari gadis kecil yang juga pernah menjadi kuyang telah mengincarnya. Sementara pria ini langsung melompat dari perahu dan berusaha menyelamatkan kepala kuyang. Namun semua sia-sia. Kuyang itu tak bisa lagi diselamatkan. Kepalanya hancur dan perlahan kuyang itu pun mulai tak bergerak dan film pun selesai.